Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali dengan penuh sukacita saya menyapa Bapak Ibu semua. Doa saya, harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh semangat tentunya di hari ini. Kembali firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kembali kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di perenungan sebelumnya. Dalam firman Tuhan yang sama kita akan melihat sama-sama pembacaan kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, dan juga kita akan melihat kitab Esra, ya, sekilas kitab Esra pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Saya akan kembali membaca dari 1 Petrus, demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita kembali melihat kitab Esra, ya, pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, dan hari ini kita akan melihat bagaimana latar belakang dari kitab Esra pasal yang keempat, bagaimana saat orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan ada kerinduan untuk kembali membangun bait suci mereka. Tetapi sayang sekali di pasal yang keempat ayat 1-24 di sana ada halangan, ada penghambat, ada orang-orang yang berusaha menghambat pembangunan bait suci Allah itu. Kalau kita melihat di dalam proses pembangunan bait suci, orang Israel menghadapi tantangan, ya, ada penduduk negeri di sana di pasal ayat yang keempat yang berhasil menghentikan proses pembangunan, berhasil menghentikan, bayangkan di ayat yang ke-24. Ada tuan-tuan tanah, ada orang-orang terbuang yang sudah kembali, ada orang-orang yang tidak ikut terbuang, yang masih tinggal di sana, yang juga menghambat. Ada juga orang-orang Samaria, ya, penduduk-penduduk campuran. Mereka melemahkan semangat orang-orang Israel yang kembali ingin membangun bait suci, membuat takut, lalu menyogok para penasihat dan menfitnah di sana. Tetapi kita kembali lagi diingatkan dalam konteks kita sebagai orang percaya yang harus juga membangun, dalam konteks kita sebagai orang percaya adalah membangun kehidupan rohani kita, karena hidup kita adalah bait suci Tuhan, ya, kehidupan kita adalah bait suci Tuhan, dengan selalu mengingat bahwa kita telah ditebus. Ya, kita telah ditebus dari cara hidup kita, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam konteks kita sebagai orang percaya, meskipun dalam kita menjalani kehidupan ini, ada saja hal-hal yang berusaha menghambat pertumbuhan iman kita, berusaha untuk membuat kita tidak berkembang secara rohani. Tetapi kalau kita selalu ingat bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus, tentunya hambatan-hambatan tersebut, rintangan-rintangan tersebut tidak akan membuat kita menjadi mundur di dalam berusaha untuk hidup kita berkembang di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi mari kita semangat. Mari kita terus membangun kehidupan rohani kita. Mari terus kita selalu ingat, meskipun hambatan itu ada, tantangan itu ada, yang berusaha untuk membuat kita tidak berkembang secara rohani. Tetapi kalau kita selalu ingat bahwa hidup kita telah ditebus, tentunya kita tidak akan gentar dan kita tidak akan menyia-nyiakan itu semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Meskipun kami sadari sebagai umat tebusan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, ada saja tantangan, ada saja halangan, ada saja rintangan dari orang-orang sekeliling kami, atau dari godaan si iblis yang berusaha membuat kami tidak berkembang secara rohani. Kehidupan rohani kami mandek, tetapi kami kembali lagi diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup kami yang lama. Bukan dengan barang yang fana, tetapi melalui darah Yesus Kristus yang
Kudus itu. Mampukan kami Bapa, agar hari ini kami dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami menjalaninya dengan penuh semangat, optimisme, sebagai wujud di mana kami tidak dihambat, tidak terhambat dari hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan rohani kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.